بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah penyakit berbahaya dan bahaya laten yang menimpa kemanusiaan, menimpa individu dan menimpa masyarakat, bahkan menimpa kaum muslimin. Apabila penyakit tersebut telah mewabah, maka akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sebuah penyakit yang mana apabila telah memuncak, maka gonjang-ganjing terjadi. Kita tidak bisa membedakan mana orang yang terpelajar, mana orang yang tidak terpelajar, mana orang yang berperadaban dan mana orang yang tidak memiliki peradaban. Penyakit tersebut merupakan sumber kezaliman, merupakan sumber permusuhan dan jalan menuju kerusakan. Penyakit tersebut adalah penyakit yang disebut dengan ta'assub atau fanatik sempit terhadap golongan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sikap ta'assub bermula dari cara pandang yang salah ketika melihat adanya perbedaan yang ada pada kelompok lain atau komunitas lain, baik dari segi agama, suku, ras, politik, olahraga, ataupun lain sebagainya. Sikap ta'assub hakikatnya adalah tidak menerima kebenaran yang ada pada orang lain, padahal telah jelas kebenaran dan dalilnya ada pada orang lain. Sikap ta'assub bermula dari sikap tidak menerima kepada keunggulan yang ada pada orang lain, padahal telah jelas orang lain lebih unggul daripadanya. Hal tersebut disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsunya dan karena mementingkan kepentingan pribadinya atau kelompoknya semata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap ta'assub merupakan kebiasaan yang ada pada orang-orang di masa jahiliyah. Maka jangan sampai kita menjeburkan diri kita kembali ke zaman jahiliyah dengan kita membiarkan sikap ta'assub tersebut. Ketika Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi dan rasul di kota Mekah, maka Mekah ketika itu merupakan satu bangsa di antara bangsa-bangsa yang mana tinggi akan sikap ta'assubnya. Begitu juga dengan kota Madinah tempat Nabi kita hijrah. Sebelum Islam menyebar di sana, maka orang-orang di kota Mekah ketika itu merupakan orang-orang juga yang memiliki sikap ta'assub yang tinggi, di mana mereka bangsa-bangsa Arab satu suku dengan sesama suku atau satu suku dengan suku yang lain saling menyerang, saling memerangi hanya disebabkan oleh sesuatu yang mungkin sesuatu itu adalah sesuatu yang ringan. Akan tetapi mereka saling membunuh, saling menyerang, saling memerangi hanya disebabkan karena sikap ta'assub mereka kepada golongan masing-masing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi kemudian Islam datang dengan cahaya persatuan. Islam datang dengan agama tauhid yang mempersatukan suku-suku yang bertikai kala itu. Islam kemudian menyelamatkan bangsa yang berada di ujung tanduk kebinasaan sebab kesyirikan dan juga permusuhan antar sesama akibat fanatisme terhadap kelompok atau suku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpeganglah kalian dengan tali ajaran agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah
akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang agung, yakni persatuan antar sesama. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, yakni persatuan yang dibangun di atas keimanan dan keislaman, penyerahan diri kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah kita akan ridho? Lantas apakah kita akan membiarkan persatuan yang telah Allah berikan kepada kita kemudian kita rusak dengan sifat fanatisme kita terhadap golongan atau kelompok kita masing-masing? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin yang baik, sebagai seorang mukmin yang berakal, niscaya tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Kita tidak akan pernah ridho dengan perpecahan yang disebabkan akibat fanatisme terhadap golongan masing-masing. Kita akan berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Kita akan berusaha memperbaiki diri kita dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Islam, kembali kepada tali persaudaraan yang telah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang berlapang dada untuk menerima keunggulan yang ada pada orang lain. Semoga kita termasuk orang yang legowo, berlapang dada untuk menerima kebenaran, walaupun kebenaran tersebut dari orang lain yang bahkan mungkin orang lain tersebut merupakan orang yang berbeda dari kita dari segi suku ataupun dari segi kelompok atau golongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.